Apa yang bisa merusak dan mengusik kedamaian kita dalam menikmati, menerima, dan menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan? Tentu saja ada banyak yang bisa merusak dan mengusiknya. Kuncinya biasanya ada di dalam pikiran kita. Tapi satu hal yang patut kita sadari tentang hari ini, atau dalam bahasa Inggris present day, menarik sekali digunakan sebuah kata present yang punya makna bukan saja bicara saat ini atau hari ini, tetapi juga mempunyai makna kedua, yaitu hadiah. Yang dengan kata lain secara tidak sengaja istilah ini mau menyiratkan sebuah makna buat kita, bahwa hari ini kalau masih kita diberikan, itu adalah hadiah. Hari ini kalau masih kita bisa jalani, kita bisa bernafas, dan kita bisa melihat bahwa masih ada hari ini, itu adalah persembahan pemberian Tuhan. God presented it. Tuhan memberikannya buat kita. Dan satu hal yang membuat present day kita itu dapat kita nikmati, dapat ada kedamaian di sana saat kita menjalaninya. Kita perlu God's presence. Kita perlu kehadiran Allah yang dengannya dan bersamanya kita bisa menikmati dan menjalani hari ini. Hanya memang tidak seperti membalikan telapak tangan saja untuk kita bisa terus memiliki damai, menikmati hari ini. Ada yang bisa merusak dan mengusik kita. Apakah itu? Pikiran kita yang terus mengenang masa lalu, bernostalgia, hal-hal yang kejayaan dan kita ingin kembali lagi ke sana, atau hal-hal kejatuhan yang kita menjadi trauma dengan itu bisa merusak dan mengusik kedamaian kita untuk menikmati hari ini. Tapi yang kedua juga adalah angan-angan akan masa depan. Kita punya banyak mimpi. Nanti saya begini ya. Nanti kalau esok saya begitu ya. Nanti hari esok dan masa depan saya akan begini begitu. Dan kita merencanakan banyak hal. Tapi itu terus-menerus bisa merusak dan mengusik kedamaian kita dalam menikmati hari ini. Dua hal inilah sebenarnya yang tarik-menarik dalam pikiran kita, sehingga kita tidak dapat menikmati kedamaian saat menjalani hari ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan. Kita mau kupas tuntas dan melihat tentang apa saja yang bisa merusak kedamaian kita di dalam menikmati hari ini. Ayat yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Mazmur 118 ayat yang ke-24. Satu ayat yang sudah sering kita tahu, baca, bahkan sudah dinyanyikan ada lagunya ini. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Perhatikan dalam Mazmur 118 ini dikatakan bahwa hari ini, present day ini dijadikan Tuhan. Dengan kata lain bahwa seolah-olah pemazmur itu mau mengatakan bahwa hari ini, hari yang Tuhan berikan itu, Tuhan menjadikan itu adalah hari yang sepatutnya dan sudah seyogyanya kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Karena ini dijadikan Tuhan. Bukan kita yang mengada-ngada membuat hari ini. Walaupun kita mau merencanakan hari ini akan jadi hari istimewa dan sebagainya. Tapi tetap semua kita harus lihat bahwa hari ini, this day, present day, saat sekarang ini, itu dijadikan oleh Tuhan. Dibentuk, dibuat, dihadiahkan dari Tuhan untuk kita. Dan karenanya kita patut bersorak-sorai memuji Dia dan bersukacita karenanya. Tapi memang seringkali ini dirampas. Sorak-sorai dan sukacita kita untuk hari ini yang Tuhan masih percayakan dan anugerahkan, itu jadi pudar, hilang. Kita tidak bersorak-sorak tapi bersungut-sungut. Kita tidak bersukacita tapi penuh dengan duka cita. Kenapa? Karena kita suka terlalu khawatir akan hari esok. Kita punya banyak angan-angan, wah besok begini, besok begitu. Saya mau besok semua serba beres. Saya mau besok semua sudah dana terkumpul dan investasi saya cukup untuk bertahun-tahun, bahkan banyak keturunan. Kita jadi takut akan hari esok. Kita jadi khawatir akan hari esok. Dan ini menyedot pikiran kita sampai kita tidak bisa bersorak-sorak memuji Tuhan dan bersukacita karena hari ini yang Tuhan jadikan itu.
Kita begitu khawatir seperti yang Matius 6 ayat 34 ingatkan kita dengan keras. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ini ingatkan kita lagi, dengan mata iman kita yang menyadari kehadiran Tuhan, harusnya kita tidak khawatir lagi akan hari esok. Walaupun memang kita pikirin, aduh nanti besok makan apa, besok ini saya harus bayar bagaimana, tagihan ini bagaimana, belum lunas dan sebagainya. Dan kalau kita pikirkan itu semua, kita bisa stres sendiri. Dan sukacita, kedamaian, menikmati hari yang Tuhan jadikan hari ini, itu jadi hilang, rusak, diusik oleh khawatir kita akan hari esok. Karena kita patut untuk belajar tidak memikirkan. Tidak memikirkan berarti apa? Bukan mematikan pikiran kita, tapi serahkan pikiran kita, serahkan khawatir kita akan hari esok kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memiliki hari esok. Masa depan kita ada di tangan Dia kan? Dan Dia juga yang memegang hari esok kita kan? Lalu kita ingat juga apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan, Rasul Paulus sampai dia bisa mengatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang dia lupakan? Ini bicara kenangan. Kalau tadi angan-angan hari esok yang bikin kita khawatir, maka ini kenangan masa lalu yang membuat kita apa? Kalau kita terlalu bangga, kita menjadi pongah dan seolah-olah kita sudah berjaya. Kalau kita mengalami atau bernostalgia tentang kejatuhan dan kehancuran kita bisa stres dan terus trauma dan tidak mau lagi mengenang masa lalu. Tetapi sebenarnya itu terus membuat kita menjadi ketakutan, membuat kita jadi traumatik di dalam melihatnya. Dan karenanya dengan tegas Paulus bilang, aku lupakan apa yang di belakangku dan arahkan kepada apa yang di depanku. Yang di depanku itu juga bukan angan-angan Paulus, tapi yang di depannya adalah apa? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan Tuhan itu yang dia tuju. Dan itu yang membuat dia bisa menikmati hari ini. Kehadiran Allah, God's presence, itulah yang menjadi andalan dia. Sehingga present day, hari sekarang ini yang dipersembahkan oleh Tuhan, presented by God, itu membuat dia bisa dengan damai menjalani, menikmati hari ini. Tidak terusik dan tidak terusak oleh kenangan masa lalunya atau angan-angan masa depannya. Kenangan masa lalu yang traumatik dan angan-angan masa depan yang membuat khawatir. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh kitab suci kita, Paulus, dan apa yang Yesus ajarkan di Matius, juga pemazmur, untuk kita bisa bersorak-sorak dan bersukacita di hari ini. Karena ada damai Tuhan yang memenuhi hati kita. Pelajaran hari ini mau kasih tahu kita bahwa bila merusak kedamaian dalam menikmati hari ini yang masih Tuhan anugerahkan, Tuhan karuniakan, maka kenangan masa lalu tidak perlu disimpan. Buru-buru bilang Tuhan, biar itu terhapuskan saja. Minta kepada Tuhan untuk supaya kenangan masa lalu tidak membuat saya terseret ke masa lalu, tidak mau maju ke masa depan, dan apalagi tidak menikmati hari ini. Begitu juga kita patut untuk supaya angan-angan masa depan tidak perlu dipikirkan. Bila itu merusak kedamaian kita untuk menikmati dan menjalani hari ini yang masih Tuhan percayakan. Mari nikmati the power of today. Kekuatan hari ini yang kita harus lihat selangkah demi selangkah. Biar kita punya mindful, kesadaran yang sesadar-sadarnya. Menikmati apa yang ada di depan kita. Tidak perlu pikir jauh-jauh ke depan, juga tidak pikir jauh-jauh ke belakang. Tapi lihat yang ada di hadapan kita saat ini. Nikmati itu, syukuri itu, bersorak-sorak dan bersukacita di dalam Tuhan hari ini. Hari yang dijadikan Tuhan. Bersukacitalah dan bersorak-sorai baginya. Selamat damai, menikmati dan menjalani hari ini. Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.